Cara memandikan yang sempurna, satu, mandikanlah di tempat sepi. Kalau tempatnya di luar rumah, kayak di halaman gitu, harus diatepin. Nomor 2, diatepin. Tahu diatepin tuh? Atasnya ada ditutup. Kalau di rumah udah pasti ketutup. Ada atapnya. Kalau kayak di depan situ gitu, itu kan walaupun kosong ditutup, tapi atasnya kelihatan dari atas. Enggak boleh. Gitu. Di apa namanya? Iya diatapin. Ya. Diatapin. Kasih atap. Kasih apa tuh yang orang hajatan tuh? Tenda. Kasih tenda. Menguburkan. Pertemuan ini kita akan membahas memandikan mayit. Cara memandikan mayit ada 2. Ada cara minimal dan ada cara sempurna. Ada cara minimal dan ada cara sempurna. Minimalnya memandikan mayit itu menyiram badan mayit seluruhnya sekali saja. Menyiram badan mayit seluruhnya sekali saja. Sesudah membersihkan kotoran. Sesudah membersihkan kotoran. Disiram aja sekali. Walaupun mayitnya itu hanyut gitu, tetap kudu dimandikan begitu. Kudu dimandikan. Yang mandiinnya terserah siapa aja. Mau bocah juga boleh asal ngerti. Asal ngerti. Mau mandi sendiri boleh. Ya. Ada banyak yang mandinya sendiri. Banyak wali-wali Allah. Syekh Al-Manufi itu mandinya sendiri. Ini enggak begitu banyak. Yang paling banyak dimandikan malaikat. Itu mah banyak. Banyak. Jadi udah dimandiin tapi enggak ada orangnya yang mandiin. Enggak kelihatan, tahu-tahu udah rapi mandi. Dimandiin malah malaikat. Saking mulianya. Itu tapi kalau dimandiin malaikat enggak jadi. Enggak jadi itu artinya kudu dimandiin lagi. Karena itu mukaromah. Malaikat bukan manusia. Tapi kalau mandi sendiri jadi sedikit dibanding yang dimandiin malaikat. Banyakan yang dimandiin malaikat orang-orang soleh. Itu tahu-tahu udah mandi. Begitu malaikat yang mandiin. Itu mandiin tuh yang penting sekujur mayit itu kena air. Habis mandi udah. Enggak diwuduin, enggak. Habis mandi udah sholatin. Jadi minimalnya begitu. Minimalnya yang penting badan mayit kena air sekujurnya sesudah dicebokin gitu. Sesudah menghilangkan kotoran. Cebokin, mandiin, dah. Minimalnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa aqallu ghuslil mayyiti ta'mimu jasadihi bil ma'i marratan wahidatan. Adapun sekurang-kurang memandikan mayit, yaitu meratakan badannya dengan air sekali, bisyarti antazula anhul awsakhu, dengan syarat bahwa hilang dari mayit oleh kotoran-kotoran, allati tamna'u usulal ma'i ila jasadihi, yang menghalangi akan sampainya air ke tubuhnya mayit, bitil kalmarati, dengan kali sekali itu. Wa akmaluhu an yujlisahul ghasilu, adapun paling sempurnanya memandikan mayit, yaitu bahwa mendudukkan akan mayit oleh tukang mandiin, ma'ilan ila qafahu, padahal miring cenderung ke tengkuknya, wa yusnida dhahrahu, dan menyandarkan ia dhahrahu akan punggungnya mayit ke lututnya yang kanan, wa yumirra yadahu ala batnihi, dan melewatkan oleh yang mandiin akan tangannya yang mandiin di atas perutnya mayit, liyakhruja ma fihi minal adza, agar keluar apa yang ada pada perut daripada kotoran. Summa yaghsila sawataihi, kemudian membasuh ia, menyiram ia akan dua kemaluan mayit, bihirqatin, dengan kain, malfufatin, yang dilipat, ala yadihil yusra, atas tangannya yang mandiin yang kiri. Summa yunadzifa asnanahu wa min kharaihi wa udhunaihi, kemudian membersihkan oleh yang mandiin akan giginya mayit dan dua lubang hidungnya dan dua lubang telinganya dengan telunjuknya yang mandiin, telunjuk yang kiri. Wa yulifa 'alaiha likulli marratin khirqatan nadhifatan aw nahwaha, dan melipat oleh yang mandiin atas telunjuk yang kiri bagi setiap kalinya akan kain yang bersih atau seumpamanya. Summa yuwaddi'ahu, kemudian mewudukkan oleh yang mandiin akan mayit, kal hayyi, sama seperti wudu orang yang hidup. Summa ya'ummahu bil ma'i salasa marratin, kemudian meratakan oleh yang mandiin akan mayit dengan air 3 kali. Wa yakunu fil marratil ula sidrun au nahwuhu, dan ada pada kali pertama daun bidara atau seumpamanya. Wa fil akhirati, dan pada yang terakhir, qalilun min kafurin, sedikit daripada kafur barus. Wa yabda'u fi kulli maratin minas salasi bi ghasli ra'sihi, dan memulai oleh yang mandiin dalam setiap kali dari 3 kali mandiin itu dengan menyiram kepalanya si mayit.
Wasunnatu an yunashifahu ba'da tamami ghaslihi, adapun sunatnya yaitu bahwa mengkeringkan oleh yang mandiin akan si mayit dengan handuk ba'da tamami ghaslihi, sesudah selesai memandikannya, selesai memandikannya. Wallahu a'lam. Ibu-ibu sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi bahwa kewajiban muslim yang hidup kepada muslim yang telah wafat ada 4. Yang pertama adalah memandikan, kedua mengkafani, ketiga mensolatkan, keempat menguburkan. Pertemuan ini kita akan membahas memandikan mayit. Cara memandikan mayit ada 2. Ada cara minimal dan ada cara sempurna. Ada cara minimal dan ada cara sempurna. Minimalnya memandikan mayit itu menyiram badan mayit seluruhnya sekali saja. Menyiram badan mayit seluruhnya sekali saja. Sesudah membersihkan kotoran. Sesudah membersihkan kotoran. Disiram aja sekali. Walaupun mayitnya itu hanyut gitu, tetap kudu dimandikan begitu. Kudu dimandikan. Yang mandiinnya terserah siapa aja. Mau bocah juga boleh asal ngerti. Asal ngerti. Mau mandi sendiri boleh. Ya, ada banyak yang mandinya sendiri. Banyak wali-wali Allah. Syekh Al-Manufi itu mandinya sendiri. Ini enggak begitu banyak. Yang paling banyak dimandikan malaikat, itu mah banyak. Jadi udah dimandiin tapi nggak ada orangnya yang mandiin. Nggak kelihatan, tahu-tahu udah rapi mandi, dimandiin malah malaikat, saking mulianya. Itu tapi kalau dimandiin malaikat enggak jadi. Enggak jadi itu artinya kudu mandiin lagi. Karena itu mukaromah. Malaikat bukan manusia. Tapi kalau mandi sendiri jadi sedikit dibanding yang dimandiin malaikat. Banyakan yang dimandiin malaikat orang-orang soleh. Itu tahu-tahu udah mandi. Begitu malaikat yang mandiin. Itu mandiin tuh yang penting sekujur mayit itu kena air. Habis mandi udah. Enggak diwuduin, enggak. Habis mandi udah sholatin. Jadi minimalnya begitu. Minimalnya yang penting badan mayit kena air sekujurnya sesudah dicebokin gitu, sesudah menghilangkan kotoran, cebokin, mandiin, dah minimalnya begitu, minimalnya. Tapi kalau yang mati keluarga mau jangan, mana bagi warisan dia,
Mandinya sembarangan, jangan salah. Mandinya yang sempurna. Kalau keluarga yang mandiin tuh harus sempurna. Jadi itu minimal. Bagaimana cara memandikan yang sempurna? Cara memandikan yang sempurna, satu, mandikanlah di tempat sepi, di tempat sunyi. Jadi mandikannya di tempat apa? Sunyi. Jadi di ruangan yang tidak ada yang masuk kecuali orang yang memandikan dan pembantunya, keneknya. Ruangannya kosong, nggak ada siapa-siapa kecuali yang mandiin sama pembantunya, asistennya. Keluarga kalau nonton doang usir. Mau ngapain dia nonton doang? Nggak ada gunanya. Kalau nonton doang, kecuali mau bantuin, boleh masuk. Gitu. Iya, usir. Kalau apa? Nonton doang. Kalau mau bantuin baru boleh masuk. Iya, kalau bakal nonton doang. Nggak usah. Mau ngapa dia nonton doang? Begitu. Kewajiban juga sama dia. Kewajibannya sama dia. Tempatnya kosong. Kalau tempatnya di luar rumah, kayak di halaman gitu, harus diatepin. Nomor 2, diatepin. Tahu diatepin tuh? Atasnya ada ditutup. Kalau di rumah udah pasti ketutup. Ada atapnya. Kalau kayak di depan situ gitu, itu kan walaupun kosong ditutup, tapi atasnya kelihatan dari atas. Nggak boleh. Gitu. Di apa namanya? Iya diatapin. Diatepin. Kasih atap. Kasih apa tuh yang orang hajatan tuh? Tenda. Kasih tenda. Jadi pertama tempatnya sunyi. Artinya sunyi kagak boleh ada orang kecuali yang mau mandiin dan yang bantuin, asisten. Kedua, kalau nggak ada atapnya kayak halaman rumah ditutupin, diterpalin, diatepin. Begitu. Ketiga, tempatnya yang tinggi. Tempatnya kayak dipan gitu. Jangan di lantai. Tempatnya yang tinggi supaya percikan najis jangan kena pada mayit. Begitu. Jadi tempatnya rada tinggi ya kayak dipan dah tuh. Yang sekarang udah ada tempat mandiinnya tuh. Kayak begitu. Ke berapa ya? Keempat, siapkan 10 gentong. 10. Siapkan 10 gentong. Iya. Gentong air. 10 ember. 10 ember. Iya 10 ember. Ya rumahnya kecil. Ntar saya kecilin. Jangan 10, ibu nulisnya 9 aja. Jangan 10 nulisnya. Biarin, walaupun nanti prakteknya 10 nih saya. 9 aja lebih gampang. Siapkan 10 ember air. 10, 9. 9 aja biar gampang. 9 ember, gentong istilah saya.
Bak kalau ibu mah. Kalau bak berarti 9 bak. Begitu. Siapkan 9 bak. Yang 9 bak itu isinya 3 bak air campur bidara. Iya. Kedua, 3 bak air asin. Kalau nggak punya air asin, campur garam aja dah. Air asin, 3 bak lagi air dingin. Air dingin. 3 tambah 3 tambah 3 berapa? 9. Kalau rumahnya kecil, jangan 9, 3 bak. 3 bak. Kan 3 itu isi baknya. 1 bak isinya air campur bidara. Nantinya bakal diulang 3 kali. Iya, kan 1 doang. 1 bak air asin. Yang bakal diulang 3. Udah berapa tuh? 6 juga, baknya 2. 1 bak isinya air dingin. Yang diulang 3 kali. Itu 9 bak kalau digedein. Paham nggak? Jadi, dari 9 ini berubah jadi 3. Dari 3, uang rumahnya kecil, jadi 1. Tapi isinya bakal begitu. 3 kali bidara, 3 kali air asin, 3 kali air dingin. Air dingin. Begitu. Udah jangan ngobrol, ibu perhatiin kita. Jadi yang salah di masyarakat, biarkan itu ibu perhatiin. Nanti kalau ibu ngobrol, enggak dapat ilmu. Begitu. Ntar ngobrolnya di ujung. Gitu. Biarkan yang sudah ada. Kosongin pikirannya. Biar dapat ilmu. 9 ember ini, aturan agamanya ada 2. Yang 9 ember nih. Caranya. Sebelum saya cara mandiin. Kan udah tahu tuh. 3 ember isinya apa? 3 ember air asin. Air dingin. Kenapa air asin? Begitu tuh. Karena air tawar itu cepat pada busuk. Kalau air asin itu rada awet. Ikan aja yang awet, ikan apa? Iya. Begitu. Karena garam itu mengawetkan. Itu begitu. Jadi 9 ember ini aturannya ada 2. Ada 2 ya. Artinya ada 2 ini, dua-duanya boleh ibu pakai. Saya ajarin. Ntar mana yang paling afdolnya ntar. Yang pertama, nih dari 9 ember nih. Pertama, air bidara. Lalu air asin. Lalu air dingin. Diulang 3 kali. Berapa jadinya tuh? 9. Itu cara pertama. Jadi air bidara, air asin, air dingin. Air bidara, air asin, air dingin. Jadi 3 kali. Itu cara pertama. Yang kedua, ini diajarin oleh Datuk Kalampayan dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Ulama Banjar. Begitu. Ini yang lebih enak, yang 2 nih. Jadi cara kedua, air bidara, air asin.
air bidara, air asin. Air bidara, air asin. Jadi yang kedua, air bidara, air asin diulang 3 kali. Udah berapa tuh? Masa? Hah? Air bidara, lalu air asin. Diulang 3 kali. Berapa? 6. Ketujuhnya air dingin, 8-nya air dingin, 9-nya air dingin. Begitu. Dari 2 cara ini mana yang ibu mau pakai? Silahkan. Ini masih benar. Begitu. Masih benar ya. Masih benar. Udah siapin. Jadi yang keberapanya siapin 9 ember? Jadi yang pertama apa? Tempat sunyi yang nggak ada yang masuk kecuali yang mandiin dan pembantunya. Kedua, tempatnya agak tinggi. Ketiga, oh iya, kedua dikasih atap. Iya. Ketiga, tempat yang tinggi. Keempat, siapkan 9 gentong air. Tuh 9 gentong tuh kayak tadi tuh ya. Bisa 3 gentong, bisa 1 gentong. Tapi intinya isi airnya itu jumlahnya kayak begitu tuh. Ke tempatmu bisa 1. Begitu. Kemudian keberapa? Kelima. Kelima, mayitnya dikasih gamis kasih baju atau kain panjang yang tipis, yang air bisa masuk. Air bisa masuk. Jadi yang rada transparan begitu. Kainnya jangan yang tebel banget. Jadi supaya mayit ini nggak kelihatan semuanya. Ditutup. Adabnya begitu. Ditutup. Terus keberapanya? Keenam. Keenam, dihadapkan ke kiblat. Hadapkan ke kiblat. Berarti kakinya di barat, kalau di kita, palanya di timur. Agak ditinggiin tuh, diganjal jadi begini, paham kan? Kayak gitu tuh, dadanya ngadep kiblat. Jadi enggak rata, enggak. Kayak dikasih bantal dah. Begitu. Gitu. Jadi kalau mau mendesain tempat memandikannya, dimiringin. Tempatnya desain. Kalau ibu mau dagang tempat mandiin mayit, dibuatnya miring. Ini kan nggak pakai tempat itu nih cara kita. Kalau udah pakai tempat itu udah enak. Ibu kan udah tinggi dengan sendirinya. Bener nggak? Tinggi tinggal ngadep aja. Kalau bisa ngadepnya kiblat. Jadi supaya mayit itu dadanya menghadap Ka'bah. Kalau bisa. Ini cara sempurna ini. Kalau cara minimal mau ngadep mana aja jadi tadi tuh. Nggak pakai sabun juga jadi, yang penting mandi. Itu begitu. Kemudian biar kita sempurna, dikasih bukhur. Keberapanya ya? Ketujuh. Kasih bukhur. Tahu kan bukhur? Supaya bau mayit itu tidak keluar. Bau kotorannya. Dikasih wangi-wangian lah, by press. Begitu. Kasih wangi-wangian. Kasih wangi-wangian. Begitu. Udah ya. Udah tuh. Ini namanya belum memandikan ini. Udah dimandiin belum? Belum. Baru persiapan. Persiapannya. Baru. Tuh persiapannya kayak begitu. Siap-siap kita mau mandiin. Mandiin. Biasanya kalau ngomong bidara, sekarang nggak ada bidara, ada ya. Masih ada.
Oh, masih ada. Oh, daun dadap boleh, bidara boleh. Wis, saya mau biar gampang aja. Ibu kan suka pakai sabun ya. Mandinya pakai apa? Itu daun bidara. Aslinya sama daun dadap. Sabun yang ibu pakai tuh. Buat mandi itu daun apa? Bidara sama daun dadap ya. Itu begitu. Karena babusa tuh daun itu. Jadi begitu. Jadi cuman ibu nggak usah pakai bidara biar saya aja, kata Cina. Ntar saya bikinin namanya Lux. Jadinya ibu pakai itu. Itu bidara tuh namanya. Biar ngerti. Kalau enggak berarti ibu pakai air dingin, nanti siap disabunin tuh mayit. Gitu. Kalau air bidara ini kayak ibu mandi apa sih cak tuh kerennya? Sauna yang ada di busa-busa tuh. Apa namanya? Hah? Sepa. Oh, sepa. Ya kayak gitu dah tuh, saya gak ngerti tuh ilmu begitu tuh. Tuh begitu. Itu air sabun. Air campur sabun. Itulah yang air bidara tadi 3 tuh. Kalau ibu mau ganti sabun, berarti air yang 3 pertama tuh air bening. Air 3 yang pertama tuh. Tapi kudu disiapkan sabun, sampo, begitu. Siapkan itu. Karena air bidara itu maksudnya air sabun. Gitu. Air sabun maksudnya. Biar ngerti. Air sabun maksudnya. Wis daripada ibu air sabun bingung, jadi air 3 ember, siapkan itu yang pertama. Gitu, nggak mesti ibu nyari-nyari bidara, nyari dadap yang susah. Udah look aja lux. Kalau nggak ada krim ekonomi. Piring aja bersih, begitu. Iya itu aja jadi. Iya. Jadi biar ibu sempurna. Ini cara-caranya ya. Biar sempurna. Kalau udah siap semua, ini 9 ember itu, 9 ember, ini ada tambahan 1 ember lagi, maka 10 tadi tuh. Gitu. Siapkan 1 ember lagi. Begitu. Untuk apa nih? Untuk persiapan cebokin. Begitu. Ini caranya nih. Ini 9 ember nih lain nih. 9 ember nih lain. Jadi nambah lagi embernya. Di luar 9 ember itu. 1 ember buat cebok. 1 ember buat wudhu. Jadi jumlahnya 11. Jumlahnya 11 ember. Jumlahnya 11 ember jumlahnya. Sekarang udah ada tempatnya deh ya. Biasanya walaupun perempuan pakai tempat itu enggak ya? Pakai tempat yang itu. Walaupun perempuan, saya kan nggak paham di Jakarta ini secara jujur. Nggak pernah ke situ-situ. Kalau orang laki tahu. Artinya tetap pakai bak yang didorong itu tuh suka ada di masjid. Baik, siap. Udah pakai itu nggak apa-apa. Artinya, berarti kan mayitnya tinggal kalau udah pakai itu, tinggal dihadapin ke kiblat, sama tempatnya kalau di luar rumah, kudu dikurungin, tenda ditembokin, paham kan ya? Iya, walaupun pakai kain panjang gitu. Ya, apa namanya? Edeng-edeng. Iya, pokoknya apa ke namanya dah. Terserah. Iya, terserah namanya. Terserah namanya. Paham kan intinya dikamarin gitu ya. Ya baik. Dialingin. Kalau sudah, maka pertama yang dilakukan oleh yang mandiin, si mayitnya udah di tempat tidur tuh ya. Begitu. Adalah yang pertama kali dilakukan oleh dia, dipurut
perutnya. Ditekan lagi perutnya. Biar yang ada di perut itu keluar. Begitu. Di perut aja. Yang di perutnya. Begitu. Supaya bersih kotorannya. Karena kan dia udah dol. Udah tinggal keluar. Kalau sudah, ibu cebokin dulu. Habis di perut-perut, nih cara mandiin. Tadi persiapan tuh ya. Nah, sekarang nih pelaksanaan memandikan. Kalau tadi tuh persiapan judulnya. Persiapan memandikan. Cara memandikan sempurna, A, begitu kalau ibu pengen rapi mah. Persiapan memandikan tadi. Kan perangkat. Nah, sekarang cara mandikannya, di perutnya pakai tangan kiri kita. Begitu. Perutnya pakai tangan kanan kita. Pakai tangan kanan. Begitu tuh. Di perut kita tuh. Ditekan perutnya mayit itu supaya keluar. Kalau ada asisten, berarti yang satu neken, yang satu nyebokin, nyiram. Kalau ada asisten. Jadi kalau dia sendiri, berarti tangan kanan neken, begitu tuh. Tangan kiri neken, tangan kanan nyiram. Begitu. Biar kotorannya keluar. Kemudian, habis ini cebokin mayit. Keduanya tuh ya. Kedua apa mau keberapa susunan ibu? Kedua aja ya. Gitu bikin baru ya. Yang pertama jadi perutnya diurut. Biar kotorannya keluar. Kedua dicebokin. Begitu. Dicebokin. Tangan kitanya pakai sarung tangan nyebokinnya. Pakai sarung tangan. Dicebokin. Begitu tuh. Begitu, cebokin. Habis cebokin, sekaligus disabunin dikit. Udah cebok nih. Sebetulnya nih kalau mau saya potong dulu. Kalau kita mandi junubnya bisa, ngikut Nabi, bisa mandiin. Kalau mandi junubnya nggak bisa ngikut Nabi, pasti mandiinnya salah. Begitu, rumusnya begitu. Karena sama, mandiin mayit itu kayak mandinya kita orang hidup. Jadi tadi itu yang pertama perutnya diurut, ditekan, kemudian sesudah dicebokin, udah tuh cebokin. Beri cebokin nomor berapa itu ibunya? 2. Yang ketiga, bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga. Ketiga. Jadi gosok giginya digosokin, mayitnya. Pakai Pepsodent. Sukanya apa zaman hidupnya? Dia giginya suka ngilu, Sensodyne. Iya, Sensodyne. Gitu. Pokoknya pakai apa dia? Gitu. Pokoknya giginya dibersihin. Lubang hidungnya dibersihin. Pakai ya kayak cotton bud. Sebetulnya kalau kita pakai jari tangan kiri. Dibersihin kotorannya. Takut ada upilnya di hidungnya. Takut sebelum mati dia pilek juga. Begitu. Bersihin tuh hidung tuh. Sampai bersih hidungnya tuh. Hidungnya sampai bersih. Begitu tuh. Lubang hidungnya. Terus lubang telinganya. Ini nih telinga nih pakai cotton bud juga. Yang penting biar bersih. Telinga nih semuanya. Begitu. Semuanya dibersihin. Gigi. Begitu tuh. Kuku. Begitu. Jadi jangan buka lebar-lebar mulutnya. Takut dia kagak bisa nelen masalahnya. Pakai siwak aja nggak apa-apa. Kalau pakai gosok gigi.
Jadi supaya di depan aja airnya, jangan sampai ketelan sama dia. Begitu, harus menjaga itu, jangan dibuka lebar-lebar, begitu. Jangan dibuka lebar-lebar, begitu. Udah bersih semua. Tuh begitu tuh, udah bersih. Udah nih, udah digosok gigi. Udah cebok udah belum tuh? Udah gosok gigi, udah bersihin hidung, udah begitu. Telinga udah nomor berapa tuh? Nomor 3. Nomor 4 diwudukan. Nomor 4 diwudukan. Wuduin. Bukan didudukan. Diwuduin. Diwuduin. Gitu. Nomor 4 diapain? Diwuduin. Jadi biasa tuh diwuduinnya dari mana dulu? Telapak tangan lagi disiram sama kita. Terus kumur-kumur, hidung, tuh begitu. Wajah, pas wajah niatnya begini nih. Nawaitul wudu al-masnuna. Nawaitul wudu al-masnuna. Lihadzal mayyiti. Lillahi ta'ala. Udah pakai bahasa Indonesia aja dah, pegel bahasa Arab menghafalnya. Aku niat mewudukkan mayit ini sunat karena Allah Ta'ala. Aku niat mewudukkan mayit ini sunat karena Allah Ta'ala. Niat, nggak boleh nggak niat. Nggak sah wudunya. Kudu niat. Karena wudu, fadudunem. Niatnya kita wakilin. Gitu. Jadi, aku niat mewudukkan mayit ini sunat karena Allah Ta'ala. Udah tuh usap wajah. Habis wajah, kemudian apa? Tangannya sampai sikut. Tapi dari sikut, karena ngewuduin mayit nih, sampai tangan. Prakteknya begitu. Kemudian pala, kemudian telinga, kemudian kaki, kemudian kaki kiri. Habis kiri doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma jangan Allah majalni wong dia wudu. Allahumma ja'alhu minat tawabin. Diganti kalau perempuan Allahumma ja'alha minat tawabin wa ja'alha. Kalau ibu mandiin perempuan umumnya ya. Allahumma ja'alha minat tawabin wa ja'alha minal mutatahhirin wa ja'alha min ibadika sholihin. Begitu. Sebetulnya waj'alha min imaika sholihat. Bahasa yang benarnya begitu. Allahumma ja'alha minat tawabin waj'alha minal mutatahhirin waj'alha min imaika sholihat. Begitu. Ima ikas solihat. Hamba perempuan tuh ima namanya. Zamannya amat. Min ima ikas solihat. Begitu tuh. Kalau pengen benar. Gitu. Allahumma jalha minat tawabin. Wajalha minal mutatahhirin. Wajalha min ima ikas solihat. Dah gitu.
Udah tuh ya. Udah. Baik. Kalau udah, berarti air yang udah dipakai berapa ember tuh? Masa? Berarti meleng berarti. Hah? Hah? Udah berapa tuh? Udah berapa ember? Iya. Hah? Ini yang udah dipakai udah berapa ember tuh? Hah? Berapa yang udah dipakai? 2 ember. 2 ember pertama. 2 ember. Iya, yang 2 terpisah tadi. Iya. Jadi yang udah dipakai berapa ember? 1 ember untuk apa? Untuk cebok, hidung, mulut, ini. 1 ember lagi buat wudhu. Berarti berapa? 2 ember. Gitu. Baru 2 ember. Begitu. Tuh yang tukang mandi ini tuh banyak salah. Iya mau gak ngaji. Begitu. Karena nyontoh doang. Nyontoh temennya begitu-begitu aja. Apalagi dia waktu hidupnya, ya Allah ngeselin banget. Pakai begitu-begitu. Dia semprot-semprot aja dia. Begitu. Jadi udah berapa ember? Baru 2 ember. Di luar yang 9. Belum yang 9 mah. Belum pakai. Belum. Gitu. Udah dipakai belum? Belum. Baru permulaan mandiin. Baru. Begitu. Tuh, begitu tuh. Nah, udah kok diwuduin udah ya? Baik, kalau diwuduin udah, maka kemudian siap-siap memandikan. Nah, udah siapkan ember yang 9. Itu. Berikutnya, tadi nomor berapa tuh? Nomor 4-nya apa? Diwudukan. Berarti nomor 5, siap-siap ember yang 9. Begitu. Nantinya enggak 9 ember, nantinya ibu enggak perlu harus nyari 9 ember kalau rumahnya kamar-kamarnya kecil. Malah embernya gede banget. Iya penuh sama ember aja. Begitu. Enggak, ini kan teknis gitu. Jadi siap-siap dimandikan. Siram dari pala. Tuh, dengan air dulu lah. Kalau ibu pakai sabun aja ya. Siram pakai air dari pala dengan niat nih. Niatnya sunat ini mah nih. Enggak niat enggak apa-apa. Nih, nawaitul ghusla lihadal mayyiti fardon lillahi ta'ala. Wis bahasa Indonesia aja, bahasa Arab yang ngapalnya ya. Nawaitul ghusla lihadal mayyiti fardon lillahi ta'ala. Kalau ibu perempuan lihadihil maitati. Gitu. Karena ibu mandiin perempuan. Lihadihil maitati fardon lillahi ta'ala. Nih niatnya di hati. Aku niat memandikan mayit ini fardu karena Allah Ta'ala. Aku niat memandikan mayit ini fardu karena Allah Ta'ala. Nggak usah disebut namanya, nggak usah. Mau disebut namanya boleh. Aku niat memandikan almarhumah Markona binti apalah. Sampai buyut-buyut ya terserah ibu. Saya RT-nya. Udah mayit ini aja udah jadi. Udah tuh sambil siram dari pala sampai kaki. Habis ini, udah tuh disiram tuh. Dengan ember yang pertama nih. Ember yang pertama, begitu. Ibu sabunin.
sabunin. Sabunnya apa yang didemenin waktu hidupnya? Krim ekonomi, pakai itu. Begitu waktu hidupnya apa? Dove. Apa biasanya pakainya? Lifebuoy. Pakai yang dia suka zaman hidupnya. Yang suka hidup dia girang tuh. Beliin yang zaman dia hidupnya suka apa sabunnya. Samponya apa? Gitu, Rejoice. Apalah namanya. Pokoknya macam-macam. Apa itu namanya? Pokoknya ya apa dah. Begitu, clear. Disampoin mayitnya tuh. Sampoin, sabunin. Biasanya pakai lulur mustika ratu. Lulurin. Iya. Zaman hidupnya dia pakai apa? Enggak sih, waktu hidupnya biasanya pakai abu gosok. Iya, abu gosok. Iya, tergantung hidupnya yang dia suka apa. Udah tuh, disabunin. Udah berapa tuh yang dipakai? Air tuh. Udah berapa ember tuh yang dipakai? Baru satu tuh ngerti. Baru satu ember. Iya. Udah baru satu ember. Ini kan air campur bidara ini. Air campur bidara tuh air sabun. Begitu. Udah berarti baru satu ember. Maka siram lagi pakai air asin. Air asin. Jangan garam yang halus, garam kasar, garam laut. Dan garam beriodium, nggak gondokan dia. Begitu. Nah, disiram lagi, dibilas. Yang kedua, dibilas. Jadi yang pertama tuh mayitnya dari gini nih dimiringin. Depan dulu, baru belakang sabunin. Dari ember pertama tuh. Begitu. Habis itu dibilasin. Depan. Ember yang air apa nih? Air asin. Depannya baru separohnya lagi. Belakangnya. Berapa ember tuh? Hah? Udah berapa ember? 2 ember. Air bidara sama air asin. Ulangi lagi sampai 3 kali. Iya, sampai 3 kali. Ulang lagi pakai air, sabunin lagi biar merata. Begitu. Depan sama belakang. Udah 3 ember. Siram lagi pakai air asin. Udah berapa tuh? 4. Ulang lagi pakai sabunan lagi biar bersih. Terus belakangnya begitu. Kalau rambutnya ada yang rontok, diketahuan, dipegang, nanti dimasukin di kain kafan. Kalau kukunya dipotong, kalau dipotong dibawain di kain kafan nanti. Kalau kukunya bisa bersihin begini aja. Enggak dipotong. Begitu. Kalau kukunya robek, potong. Potongannya dimasukin nanti di kain kafan. Dirawat. Dijaga, nanti dimasukin di kain. Nanti dimasukin ke kubur. Begitu. Udah berapa tuh ya? Udah 6. Nah, kalau udah 6, tinggal 3 ember lagi. Ngebilasin terakhir. Air dingin lagi. Itu. Kalau ada yang nggak begini, boleh kayak cara pertama tadi. Air bidara, bilas air asin. Karena air asin ini rada ketat. Jadi daki juga bakal keluar. Gitu. Terus air bening. Itu baru 1 berarti. Air bidara, air asin, air bening, air dingin. Udah 2. Yang ketiga, air bidara,
air asin, air dingin. Udah berapa tuh? 9. Habis airnya. Berarti udah selesai mandiinnya. Jadi biasanya diwuduin dulu apa dimandiin dulu? Mandiin dulu. Tuh orang nggak ngaji namanya. Gitu. Iya namanya nggak ngaji. Jangan buang. Yang ngaji mah. Begitu. Nggak ngikutin Nabi dia. Ngikutin tetangganya. Jangan. Iya amilnya ikut siapa? Iya. Begitu. Makanya saya bilang, ibu kalau mandi junub kayak begitu tuh. Kalau ibu mandi junubnya kayak begitu, ibu bisa mandiin. Pertama cebok dulu, gosok gigi, rapihin. Udah itu, wudhu. Udah wudhu, mandi. Begitu. Nabi begitu. Kan udah diajarin waktu kemarin tuh mandi junub. Sama. Mandiin mayit. Begitu. Begitu. Kayak begitu. Iya. Nah, udah nih. Udah selesai. Hah? Udah selesai nih. Kalau udah selesai, dimandikannya. Diandukin berikutnya. Iya, diandukin. Tahu kan diandukin? Dilapin. Iya, diseka. Biar habis diseka, terus dilemesin lagi. Sendi-sendinya dilemesin, diginiin lagi. Paham kan dilemesin tuh? Dilemesin lagi, kakinya biasa dilipat lagi. Begitu. Kalau sampai ada keluar dari duburnya udah dirapihin, dimandikan, udah diwuduin, bersihin aja, nggak usah diwuduin lagi. Kalau ada yang keluar dari duburnya setelah rapi dimandikan, ada najis, bersihin aja najisnya. Begitu. Tapi kalau udah dikafanin ada najisnya, nggak usah. Di mananya? Udah diandukin keluar. Bercairan nggak apa-apa. Kalau disumpel aja pakai kapas. Iya, begitu. Udah, kalau udah rapi, begitu tuh. Doa mandi. Yang tadi lagi kayak doa habis wudhu. Doa mandi. Gitu, asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasulullah majal hak kalau perempuan. Tawabin wajal manutata wajal min imaika sholihat. Begitu. Udah kayak begitu. Doa. Kalau udah rapi, siap digotong. Begitu. Kalau kemudian ada yang mau cium, nggak apa-apa. Begitu. Jangan, udah diwuduin. Kagak ngerti namanya. Kagak ngerti. Iya. Takut apa? Siapanya? Iya. Bagaimana kalau mayitnya itu hancur, kelindes terok, tidak dimasukin aja dari ini, yang penting disiram. Bagaimana kalau kebakar? Nggak bisa, ya ditayamumin. Kalau dimandiin bakal pada copot, ditayamumin. Siapa ini yang mandiin? Yang mandiin orang laki adalah orang laki. Yang mandiin perempuan adalah orang perempuan. Laki boleh mandiin bininya. Bini boleh mandiin lakinya. Begitu. Kalau ada orang mati, perempuan, yang mandinya laki-laki, lain nggak boleh, walaupun hamil nggak boleh, haram. Ditayamumin aja.
Kalau nggak ada yang bisa, kebangetan, makanya kudu ngaji nih. Udah ngaji begini nih, pulang datang ke tukang las, menerima memandikan. Nah, udah bisa. Begitu. Yang bagus, yang mandikan kerabat. Yang mandikan, iya. Kenapa? Karena mayit ini aibnya jangan sampai ketahuan orang. Ada yang mukanya hitam, ada yang bau luar biasa. Ini bahaya kalau orang lain tahu. Makanya kenapa ditutup rapat. Gitu. Ada yang mukanya hitam, bau. Ada yang baunya wangi, ini boleh didongengin. Amil itu ganjaran besar kalau mulutnya rapi. Yang mulutnya nggak rapi, nggak boleh jadi amil. Begitu. Nggak boleh didongengin apa aja yang ada pada mayit. Kalau kita mandiin, bagaimana si Anu? Bagus. Begitu aja. Jangan. Perut kita harus jadi kuburan. Buat mayit. Nggak boleh didongengin. Kecuali yang bagus-bagus. Bercahaya, wangi, begitu. Senyum. Itu dongengin yang kayak begitu. Gitu. Karena mayit itu ada orangnya putih, mukanya gosong. Banyak. Begitu. Ada yang bau. Itu begitu. Begitu. Semuanya tergantung bagaimana hidupnya. Bagaimana. Ini memandikan. Kalau ibu memandikannya kayak begini, ini sempurna. Kalau kita kagak berani, ajarin dari ibu yang punya ilmu. Nih, Amil, mandiinnya kayak begini. Lo berapa bayarnya? Begitu. Nih dengerin. Lo berapa bayarnya? Biasanya 2 juta, saya kasih 5 juta. 5 juta, yang penting lo ikut cara Nabi. Mau dia. Kalau ditambahin duitnya, Mama, mau. Begitu. Supaya kita ampunannya banyak, mayit kita ngikut Nabi. Begitu. Nggak bakalan Amil bilang begini. Supaya wuduin dulu sebelum dimandikan. Sok tahu lu, bukan sok tahu. Ini saya kasih duit, pokoknya lu gua bayar. Sesuai mau lu. Yang penting saya mau ikut Rasulullah. Ini ibu saya. Masa ngelahirin saya, nyekolahin saya ngurusnya selagu-lagunya. Terserah lu yang gak ada ilmunya. Nggak mau saya. Saya nggak mau. Begitu. Nah, biar rahmatnya banyak. Biar benar. Begitu. Biar benar. Begitu. Jangan sampai mandiinnya asal. Begitu. Ini orang yang kerabat kita, bapak kita, ibu kita harus rapi. Harus rapi. Kalau ibu punya anak, wasiat. Semua anak-anak mandiin saya. Yang buat mandiin saya kasih bonus, no kontrakan sebesono tuh buat dia. Begitu. Biar dia belajar. Begitu, jangan ama hartanya doang mau yang mandiin orang lain. Kalau ada apa-apa bahaya. Begitu. Boleh tanya kalau ada yang tukang mandiin ikut ngaji, bakal tahu. Macem-macem orang mati. Dah, dengan ini saya mau tutup aja. Ada yang ditanya, silakan. Iya, baik. Iya. Wis kalau mau pakai, kalau bisa pakai, iya kalau pakai selang jangan gede-gede. Itu sama tuh, berarti air pertama tuh. Kalau pakai selang tuh air pertama yang bakal disabunin. Gitu. Dia pakai air itu aja. Ini maksudnya biar mayatnya nggak buru-buru busuk, tujuannya ini. Menggunakan yang air itu air campur terakhir air bening campur bidara terakhirnya. Catatannya kurang tuh tadi. Tadi catatannya kurang. Salah tuh, catatannya kurang. 3 ember itu, 9 ember. Ember pertama air campur bidara. Air kedua air asin. Air ketiga air bening campur kapur barus. Begitu. Yang ketiganya tuh. Iya. Air bening campur kapur barus. Gitu. Air bening campur kapur barus. Begitu.
Nah, sedikit aja kapur barusnya, biar awet maksudnya. Biar awet. Tuh begitu tuh. Jadi 9 ember tuh begitu. Udah paham kan? Tuh begitu. Jadi airnya ada 3 ember. Jumlahnya kalau mau saya sebut 11 ember istilahnya. 2 ember persiapan, 9 ember mandi. Mandi begitu. Itu namanya memandikan mayit. Terus orang yang di sekeliling ngapain? Silakan kalau dia bisa baca Yasin. Yang keluarganya yang nggak mau ngikutin mandi itu di sekelilingnya. Kalau bisa baca tabarok, tabarok. Baca aja ulang lagi. Begitu. Yang di sekelilingnya tuh biar nggak ngobrol. Begitu. Yang di sekeliling tuh tahu kan? Yang nggak di dalam. Yang di luar tuh sambil mengiringi pemandian. Begitu. Penting pemandian begitu. Baik. Iya. Jadi yang pertama kan kita udah menyiapkan ember-ember. Tiga ember air bidara. 3 ember air asin. 3 ember air bening, air dingin yang dicampur kapur baru. Iya. Terus ketika mayatnya udah siap dimandikan, pertama anaknya atau amilnya kan udah ditempatkan mayatnya menghadap kiblat dengan posisi kepala lebih tinggi ya. Lebih tinggi dan biasanya kalau di baknya itu ada bantal-bantalan gitu. Iya. Iya, tujuannya biar nggak nyiprat, biar nggak sakit. Cuma memang bantalannya kan jarang gitu ya. Tadi yang pertama, ember yang pertama, pertama mayatnya apa sih amilnya ini neken perutnya mayat dulu. Iya. Ditekan perut mayat, kalau bahasa kita diperdolin. Iya. Orang Betawi diperdolin, udah keluar kotorannya, pakai air ember yang pertama dicebokin. Cebokin. Dicebokin dan di situ termasuk yang disikat giginya. Ya artinya enggak setelah cebokin dulu. Serapi cebok, baru bagian atas. Berarti posisi yang sikat gigi yang itu di luar ember yang 3 itu. Iya gitu. Artinya sisa air yang kita habis nyebokin gitu. Terus udah selesai gitu, udah selesai disikat gigi, di kukunya dibersihin semuanya. Berarti dalam artian udah bersih nih kotorannya. Baru diwudukan dengan ember yang kedua. Iya betul. Diwudukan dengan sesuai dengan tadi tata caranya. Selesai, baru Siap-siap memandikan. prosesi mandiin. Yang pertama niat sambil menyiramkan air dari kepala. Iya. Niat kan? Iya. Berarti air yang pertama itu air bidara. Air bidara. Berarti kalau nggak ada bidara, jadi habis itu terpisah airnya sama sabun begitu. Baik. Walaupun biasanya nih, Iya. taruhlah disiram air bidara pertama, terus disabunin atau disampoin. Iya, jadi sebetulnya kalau bakal kita pakai sabun, pakai sampo, bidaranya dihilangkan. Iya. Iya, orang itu dia juga gitu. Maksudnya, jadi bidara itu bahan dasar bikin sabun dan sampo. Oh, bukan, iya. Iya boleh. Ya yang ya kejadian. Iya baik. Jadi pertama disiram. Ya terusin sih itu kayak niatnya gitu disiram dari kepala pakai sabun, disampoin. Iya. Semua pakai sabun, udah semua. Disiram lagi untuk membersihkan sabun tadi. Iya tuh. Terus dimiringin pertama ke kanan, miring kanan, digosokin belakangnya tuh, digosokin pakai sabun lagi belakangnya, disiram dengan air biasa, air putih biasa, bahkan kadang-kadang pakai selang tapi selangnya kecil, iya. Kadangin pakai tangan kita gitu, boleh langsung ke mayat. Enggak apa-apa langsung ke mayat juga. Iya. Kalau yang orang tua, iya.
Iya, artinya itu jangan gede-gede yang kayak tadi tuh. Gitu. Setelah dimiringin, miring satu sisi, dibalikin miring yang sebelah lagi. Tadi kanan ke kiri. Diberesin lagi yang sisi yang sebelahnya. Selesai itu udah, ini udah selesai nih, nanti udah bersih si mayatnya. Baru yang tadi 3 ember itu disiramkan air bidara pertamanya. 1, 2, 3. Tuh. Terus yang kedua, air asin. 1, 2, 3. Baru terakhirnya, air yang biasa bening pakai kapur barus. 1, 2, 3. Habis itu baru diulang. Dipasak, namanya dipesat. Dijerat si mayatnya. Malah kalau yang kebiasaan kemarin saya praktek, maksudnya yang Iya, nggak apa-apa. sebelum kita pesatin diwuduin dulu. Diwuduin karena tadi belum diwuduin ya. Diwuduin baru dipesat, dielap-elap. Habis dielap, ditutup mayatnya. Iya. Baru udah diangkat Iya. sama orang laki. Iya. Sama suaminya, Iya. anaknya. Yang ambilnya dimundur karena perempuan bisa angkat, diangkat lah. Baru mau siap-siap dikafan. Gitu. Iya, nggak apa-apa begitu juga. Tapi kalau mau jujur, nggak begitu. Jadi yang tadi bidara itu, ya sekarang ganti sabun itu. Begitu. Jadi zaman dulu nggak mengenal teknologi sabun. Makanya pakai daun bidara. Bidara tuh kalau dikucek-kucek nantinya berbuih. Bener nggak? Iya, itu jadi sabun. Begitu, jadi sabun. Air bidara. Jadi, udah aja kalau begitu. Kalau begitu nanti praktek besok, istilah kata air biasa disiram, disabunin. Begitu. Sabunin, berarti kan baru 1 ember. Baru bilasin. Gitu. Ulang lagi 3 kali. Sabun, bilas, sabun, bilas. Terakhir, kapur barus. Tujuannya biar awet. Mayatnya nggak buru-buru busuk. Tujuannya. Tapi andai kayak tadi nggak apa-apa. Lebih tuh tadi tuh. Kan lebih tuh. Ya bidara juga, sabun juga kan. Tuh begitu. Kalau ngelihat ibu kita tadi, sesudah rapi, air yang 9 di terakhir. Iya gitu. Padahal berarti double. Nggak apa-apa tapi. Nggak salah. Nggak apa-apa. Tapi boros. Begitu. Boleh. Iya baik, artinya kalau ragu begitu silahkan. Artinya kalau kemudian kita, kenapa Nabi? Jadi Nabi itu, sabunan itu, dubur kemaluan itu lebih dulu nanti nggak ada sabunan lagi. Iya begitu, nggak ada sabunan lagi yang dubur nih. Karena kan udah dibersihin di mula dia sebelum wudhu. Makanya mohon maaf, saya sering canda, mandiin mayit itu kalau bisa mandi sendiri ala Nabi, bisa dia mandiin mayit. Begitu, karena sama prakteknya, bersihin, wudhuin, mandiin, gitu prakteknya. Tapi kayak bunda kita ini yang tadi diurai itu, banyak itu, lebih dari ini hitungannya. Karena dimandiin dulu, di bidara, malah sabun, sampo, begitu. Bidara lain, sabun sampo lain kan begitu. Enggak mesti begitu, enggak. Itu kesalahan mengcopy kitab. Ini yang saya terangin ini apa yang di kitab. Cuman kalau di kitab ini, secara jujur nih, tidak pakai tempat mandiin yang umum. Jadi mandiinnya ditidurin begini nih. Nih mayatnya digendong kayak ibu mandiin bayi. Nah,
Palanya di itu, nih mohon maaf, palanya begini, ini dengkul buat punggung. Dengkul kita buat punggung, tangan kanan kita buat leher. Ini orang nih, di pangku, tahu di pangku? Nah, tangan kiri di perut. Ah, ini kitab tuh. Kalau ibu ngajar kitab ini nanti ke cara ini nih cara yang tradisional, tidak pakai tempat itu. Iya, jadi kitanya mandinya di bangku, di depan, mayitnya di kayak ibu mandiin bayi, nggak beda. Iya, di pangku, cara mangku itu karena orang gede, maka dengkul ini buat jagain punggungnya, begitu biar ngedengaknya, begitu, dan tangan kanan buat megangin palanya gitu. Tangan kiri buat murut tadi. Maka kalau yang kayak begini perlu asisten. Karena kan yang nyiram siapa ini? Perlu 2 orang gitu. Perlu asisten. Mohon maaf kalau makanya kalau mandiin itu, kalau ada yang ngerti gitu udah bisa tuh bayar semahal-mahalnya. Kalau bahasa kami, orang-orang tua kita lagi yang dibayarin juga bukan duit kantong kita juga. Kantong dia juga orang tua kita. Begitu, jangan takut kalau nyuruh orang lain, orang dia yang menghargai orang tua kita. Gitu artinya, kata dia berapa mandiin, ya saya ikhlasnya. Ya saya ikhlasnya jangan dikasih 10.000 ya. Bahasa gampangnya begitu, gampangnya. Muliain, kasihin pakaian sarungnya, mukna yang mahalnya buat yang mandiin tuh hadiah. Begitu, muliain biar dia girang, seneng. Orang dia kerja nampe, dia habis mandiin ngomel-ngomel. Kan kasihan disiksa mayit kita. Kesalahannya di kita. Orang tugasnya tugas kita. Begitu. Tapi kita selagu-lagunya. Jangan. Kalau nyuruh orang lain, sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Begitu tuh. Sebaik mungkin. Ada yang kudu dicoret tapi nggak mesti di sini. Nanti saya teranginya waktu saat mau kafanin aja. Nanti saat mau kafanin. Iya boleh. Ini yang sering saya lihat memandikan mayat itu setelah dicebok pakai timun di blender kadang buat mul gitu. Kata dia biar nggak bau. Justru biar nggak bau itu, nanti air yang disebut bidara itu, timun itu getahnya itu kayak bidara, mengawetkan. Jadi nggak mesti kayak begitu. Karena barangkali nggak ada bidara, maka perlu timun. Ini daun-daunan ini banyak manfaatnya. Begitu. Jadi nggak usah kalau udah ada bidara kapur barus saja. Nggak usah begitu ya. Pokoknya ibu cara prakteknya yang paling baik bukan untuk orang, untuk keluarga kita. Gitu. Apa tuh bukan untuk orang? Ketika ada famili kita meninggal dunia, maka kita bisikin nama Amil, saya bayar sekian, tapi tolong diikuti ya. Begitu. Kan dia ngebantu kita. Begitu. Ngebantu kita. Kan kita mayitnya, keluarga kita. Biar rahmatnya banyak ngikut Nabi. Kalau yang kayak bunda kita dongeng tadi, kan sempurna lebih lagi tuh. Karena airnya banyak, ditambah tadi. Enggak apa-apa. Bagus sekali, silakan saja. Tapi wuduin dulu baru dimandiin. Jangan mandiin dulu baru diwuduin. Tapi andai nggak diwuduin ya nggak apa-apa. Orang tadi cara minimalnya nggak ada wudu, nggak ada mandi, nggak ada bidara tadi. Cara minimal siram aja udah jadi. Kan cara minimal begitu. Tapi kan sayang mayat kita, keluarga kita. Kalau kita nggak rapi, yang rapi. Jadi praktekkan, kalau nggak dipraktekkan tuh hilang ilmu itu. Biar nggak nguap. Begitu praktekkan. Tapi ingat, ketika cara sempurna, bila ada yang kurang-kurang dikit, nggak apa-apa. Apa tuh kurang-kurang dikit tuh? Nggak ngadep kiblat, utara selatan, ya sudah, wong tempatnya nggak ada mungkin. Begitu. Iya, tapi kalau bisa sesempurna mungkin ngikut Nabi lebih bagus. Begitu. Kan kemarin saya bilang, ada nggak yang mau jadi mayatnya siapin? Saya siram. Begitu.
Tapi gambaran ini bisa kebayang. Saya pelan-pelan ini bisa kebacakan? Bisa ya, begitu. Nanti besok kita berbicara mengkafani. Kalau ibunya mau nyiapin bahan, siapkan bahan. Kalau ibu pengen bisa cara mengkafani supaya benar. Begitu, ngerti. Ntar saya ajarin cara-cara semuanya. Supaya sempurna ngikut Nabi. Kalau enggak hilang ilmunya, hilang. Ilmu itu liar. Pengennya dipegangin. Dipraktekin. Wallah alam. Sudah. Baik, kalau sudah kita baca Fatihah. Ini ada wakaf dari Ibunda Haja Aziza, pahalanya buat Abi Haji Ramdhani bin Haji Salim, Umi Haji Hafsah binti Haji Abdul Majid, Marhasan bin Haji Muhammad, Rafiqah Mailasari binti Marhasan. Kemudian ini wakaf daripada hamba Allah minta didoakan anaknya Maharani Jauharil Hayati menjadi anak yang solehah. Ini dari hamba Allah, dari Ibunda Haja Sandia, pahalanya Haji Mukhtar bin Haji Umar, Haji Saidi bin Kion, Haja Hafsah binti Abdul Gadir, Haji Umar bin Embet, Haja Ipah binti Haji Idris. Ini dari Kambang Jaya Cipulir 2.115.000. Palanya buat Bapak Sair bin Sahir, Nurman bin Nun, Nurmalis binti Tausan, Nuri Masna binti Bince. Kita baca Fatihah, moga wakafnya semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah. Usaha-usahanya Allah kasih maju, kasih lancar, kasih barakah. Anak keturunnya menjadi hamba-hamba Allah yang solehin dan solehat. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah yang diniatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan dalam barzaknya, muliakan dalam barzaknya, senangin dalam barzaknya. Bibilkan niat wa da'wat al-Fatihah. Alhamdulillah.